Assalamualaikum semuanya, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Annabelle di channel YouTube aku Pimal Studio. Nah, untuk teman-teman yang barusan banget nemuin channel YouTube ini, jangan ragu untuk subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notification-nya agar kalian bisa tahu info-info terupdate dari aku. Setelah di postingan kemarin kita udah bahas tentang pembunuhan keluarga DeVeo yang menjadi cikal bakal dari lahirnya film Amityville Horror. Hari ini kita akan bahas tentang si film Amityville Horror itu sendiri. Setelah 13 bulan pasca terjadinya pembunuhan keluarga DeVeo, si rumah ini dijual sama sepasang suami istri, si George Lutz sama si Kathleen. Dimana si George Lutz sama Kathleen ini kan kemarin diceritain mereka tuh sepasang suami istri yang barusan menikah. Jadi karena mereka lagi cari-cari rumah dan ketemulah iklan di koran, wah ini kok harganya murah banget. Karena si George ini seorang kontraktor, pasti dia mencium aroma kayak ketidakberesan dong. Karena si Kathleen ini udah terlanjur kepincut sama ini rumah. Akhirnya waktu pas sama si makelar si rumah ini ditunjukin lah, mereka datang lah survei, ceritanya survei lokasi. Setelah survei lokasi, loh kok si makelar ini waktu pas ada di basement, di bagian basement tempat terjadi pembunuhan si keluarga DeVeo, kok dia gak berani masuk. Dan ternyata waktu pas udah selesai ngeliat semua isi rumah, si George nanya lah, kenapa sih sebenarnya sama si rumah ini kayaknya ada yang gak beres ya. Akhirnya si makelar itu mulai jujur. Jadi kayak gini sebenarnya katanya si makelar, sebenarnya rumah ini itu dulu bekas dari pembunuhan keluarga DeVeo, diceritain dari awal sampai akhir. Jadi gimana, kamu masih mau nggak? Ya wajar lah rumah ini dijual harga murah. Dan si George ini yang gak percaya bahwa rumah itu bisa membunuh orang, dia hanya meyakini bahwa gak mungkin rumah bisa ngebunuh orang. Yang bisa ngebunuh orang itu ya cuman orang gitu kan, mana ada rumah ngebunuh orang. Akhirnya karena si Kathleen udah setuju juga, udah seneng banget sama si rumah, akhirnya mereka pun sepakat untuk membeli rumah tersebut. Di hari pertama si George sama si Kathleen menempati rumah baru, dan ternyata waktu pas malam hari barusan kerasa suasana mistiknya. Pada waktu itu si Kathleen ngerasa kayak, kok dingin banget ya, coba deh yang kamu lihat deh itu pemanas ruangan di basement, kira-kira mati nggak ya, coba deh kamu cek. Dan akhirnya pada waktu si George ngecek lah itu si pemanas ruangan yang ada di basement. Dan ternyata waktu pas si George turun itu, di jam waker tampak jelas banget angka jam 3:15, tepat di mana keluarga DeVeo dibunuh sama si Ronald DeVeo. Pada waktu itu si George lihat penampakan ada seorang anak kecil. Kaget dong waktu itu. Mulai dari situ besoknya si George udah ngerasa kayak gak enak badan, aduh kayaknya ada yang gak beres deh sama ini rumah. Dari keesokan harinya juga, hantu yang dilihat sama si George ini katanya sih namanya hantu Jody. Si Jody ini ngeganggu juga si Chelsea, anak ketiga dari si Kathleen. Pada waktu itu si Kathleen lagi masak, dan pas lagi masak tiba-tiba si Chelsea kok kayak lagi berbincang-bincang sama orang. Pas ditanya, "Nak, kamu lagi ngomong sama siapa?" "Sama temen," kata dia. "Loh, gak ada siapa-siapa, Nak, ngomong sama siapa? Ayo." Langsung dibawa ke kamar lah sama si Kathleen. Mulai dari situ Kathleen juga udah ngerasa kayak, aduh kok kayaknya ada yang gak beres ya. Kenapa sekarang si Chelsea suka kayak ngomong-ngomong sendiri, suka katanya lagi ngobrol sama temennya lah, padahal di situ cuma berdua doang sama si Kathleen. Di hari ke-15, Kathleen yang memperhatikan sikap suaminya semakin hari semakin beda. Sekarang kok anaknya semakin pemarah, arogan, ada apa gitu loh. Semenjak pindah ke rumah ini kok suami aku jadi kayak gini. Akhirnya si Kathleen sama si George pergi keluar untuk makan malam, dan anak-anak sengaja dititipin ke si Lisa, salah satu pengasuh bekas dari pengasuh keluarga DeVeo dulu. Dan ternyata waktu pas si Kathleen sama si George pergi makan malam, si Lisa ini cerita yang aneh-aneh ke si anak-anak.
ke si Billy, anak pertama dari si Kathleen, sama ke si Chelsea. Si Lisa cerita ke si Billy sama si Chelsea, anak dari si Kathleen, cerita kalau tau gak sih, dulunya itu tuh rumah ini tuh begini diceritain lah tentang pembunuhan si keluarga DeVio. Dan si Jody ini dibunuhnya tuh di sini, di kamarnya si Billy ini, kata dia kan. Waktu itu si Chelsea yang bisa melihat si Jody kayak kelihatan mukanya kayak marah gitu dong. Nih dia tuh si Jody itu ditembak terus dimasukin ke lemari itu tuh, katanya si Lisa tuh. Si Billy waktu itu nantang si Lisa dong, ya udah mbak kalau emang beneran, ya udah mbak sana coba samperin di lemari itu, aku nggak pernah ke lemari itu, kata dia kan. Akhirnya waktu itu si Lisa nerima dong tantangan dari si Billy. Akhirnya sama si Lisa dibukalah itu lemari. Kaget bukan main si Lisa waktu pas mau masuk ke lemari itu. Pas dia buka ternyata bener-bener ada tuh hantu si Jody. Dan waktu itu kayak bilang ke Lisa gimana si DeVio ngebunuh dia. Itu tuh kaget bukan main, teriak lah bahkan sampai pingsan. Nah si Kathleen dan si George yang tahu tentang si Lisa pingsan ini langsung datang ke rumah. Akhirnya setelah si George ini tahu bahwa si Lisa ini pingsan gara-gara anaknya gitu kan, gara-gara ulah si Billy, marah-marah lah si George ke anak-anaknya. Akhirnya dihukum tuh si Billy. Dan pada waktu itu si Kathleen ngerasa setiap kali ke rumah suaminya dia pasti selalu beda, pasti selalu suka jadi marah-marah, jadi arogan. Kalau waktu pas di luar tuh pembawaannya adem, beda banget sama pas di dalam rumah. Selain kejadian yang menimpa Lisa tadi, ternyata ada kejadian yang benar-benar aneh banget, bahkan itu hampir banget merenggut nyawa si Chelsea. Jadi waktu itu si George sama Kathleen kehilangan Chelsea, dan ternyata Chelsea ditemukan udah ada di atas atap. Pas ditanya, Chelsea kamu ngapain? Dan ternyata itu tuh yang nyuruh si Jody. Kathleen yang semakin hari semakin merasakan keanehan, gak dari suaminya, gak dari rumah yang ditempatinnya, akhirnya bilang ke si George, gimana kalau misalkan kita pindah rumah aja deh, aku takut kalau misalkan kita tetap bertahan di sini hal-hal buruk itu akan menimpa kita, kata si Kathleen. Dan tiba-tiba waktu itu si George langsung tersulut emosi. Ngapain sih pindah-pindah rumah? Bukannya dulu kamu yang pengen punya rumah ini, kok tiba-tiba sekarang kamu ngajakin pindah gitu kan? Kamu pasti percaya kalau misalkan rumah itu bisa ngebunuh orang? Gak ada kayak gitu-gitu, itu yang ada adalah orang membunuh orang, bukan rumah ngebunuh orang. Udah, gak usah mikir pindah-pindah lagi, kata si George ke si Kathleen. Tapi ternyata meskipun si George ini nggak mau pindah dari rumah itu, si Kathleen diem-diem cari pendeta. Dia cari pendeta buat minta pertolongan buat mensucikan si rumah ini biar nggak ada lagi tuh si roh-roh jahat. Saat si pendeta ini berusaha untuk mensucikan rumah, tiba-tiba si pendeta ini salah fokus sama boneka yang dibawa si Chelsea. Loh, itu kan bukannya bonekanya si Jody, adiknya si DeVio, bukan itu juga udah ikut dimakamin sama si Jody-nya ya? Karena waktu itu si pendeta ini ternyata ikut memakamkan keluarga DeVio. Udah kayak gitu, kata si Kathleen, apaan sih, gak ngerti gitu kan. Udah mulai ada perasaan gak enak dong si pendeta itu. Kayaknya kamu harus bener-bener pindah dari tempat ini, ada yang gak beres sama tempat ini. Tapi sebelumnya aku coba suciin dulu ya, aku coba sterilkan dari roh-roh jahat, katanya si pendeta. Dan ternyata waktu itu si pendeta kewalahan. Waktu itu tangannya tiba-tiba melepuh, terus diserang banyak lebah, dan dia pun tiba-tiba pergi tanpa pamit, pergi gitu aja. Kathleen yang merasa aneh dengan sikap pendeta yang tiba-tiba pergi dari rumahnya, akhirnya dia berusaha mencari informasi lain. Dan ternyata dia dapat informasi dari perpustakaan di kota Amityville. Dia berusaha baca-baca buku, cari bener-bener seluk-beluk dari pembunuhan keluarga DeVio itu sebenarnya kayak gimana aslinya, detailnya. Dia cari-cari di surat kabar, terus ternyata dia juga cari-cari tentang sejarah rumah yang ditempatinnya itu. Di surat kabar sendiri disebutkan bahwa pembunuhan keluarga DeVio terjadi di hari ke-28 saat si keluarga DeVio menempati rumah itu. Terus juga ternyata sebelum ditempati keluarga DeVio, rumah itu tuh dulu adalah bekas penyiksaan budak-budak Indian. Jadi si budak-budak Indian ini dijadikan eksperimen dari penyiksaan dengan berbagai macam alat. Di hari ke-28, tepatnya hari dimana katanya keluarga DeVio itu dibunuh, si George waktu pas jam 3:15 dia keluar dari kamar,
dia masuk ke basement. Waktu itu si Kathleen udah kayak mencium orang-orang kayak ada yang gak beres di sama suaminya. Kira ngapain ya dia ke basement, diikutin lah tuh si George sama si Kathleen. Ternyata waktu pas sampai basement barusan ketahuan kenapa si George itu akhir-akhir ini tuh sering banget ke basement. Dia ngeliat ada peti mati yang bertuliskan nama dari anak-anaknya. Dia langsung tiba-tiba ingat sama buku yang dia baca. Dan ternyata waktu itu si keluarga Devio itu dibunuh di hari ke-24. Kathleen pun menyuruh anak-anaknya untuk cepat naik ke atas perahu buat kabur dari rumah terkutuk itu. Dia pun lari ke atas perahu, dan ternyata si George masih ngejar-ngejar si Kathleen. Waktu pas sampai di atas perahu, si Kathleen ini malah rambutnya kesangkut di mesin perahu. Bukan ditolongin sama si George ini malah mencelakai si Kathleen. Dan ternyata yang dilihat si George itu bukan sosok si Kathleen, tapi sosok nenek-nenek yang serem. Makanya dia punya hasrat buat nenggelemin si Kathleen. Waktu itu si Kathleen berusaha menyadarkan si George. Pada waktu itu si George udah mulai sadar loh, ternyata itu Kathleen, bukan sosok nenek-nenek. Ditolonglah sama si George. Si Kathleen yang takut banget dengan sikap si George yang kadang berubah jadi monster yang kayak mau nerekam musuhnya, akhirnya dia dengan sangat terpaksa mukul pundak si George ini pakai kayu, dipukul sampai nggak sadar. Dan setelah si George ini nggak sadar, diseretlah si George ke atas perahu. Pergilah si Kathleen, George, dan anak-anak yang meninggalkan rumah terkutuk tersebut tanpa membawa harta benda satupun. Setelah menjauhi rumah tersebut, si George perlahan-lahan kondisi kesehatannya mulai membaik, dan dia pun minta maaf ke Kathleen, minta maaf ke anak-anaknya, dan berjanji tidak akan kembali lagi ke rumah terkutuk tersebut. Itu tadi teman-teman cerita tentang Amityville Horror. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ceritanya sampai habis. Untuk teman-teman yang pengen request hal-hal lain, silahkan ketik di kolom komentar. Tau gak sih, aku udah ngantuk banget cerita tentang Amityville Horror ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk subscribe channel YouTube aku sekarang juga. See you next time, bye bye.